Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Lestari dengan NIM C1 Channel 21280. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi akad murabahah. Yang pertama yaitu ada pengertian akad murabahah, kedua ada jenis akad murabahah, ketiga ada dasyar syariah, yang keempat adalah perlakuan akuntansi syariah PSAK 102, yang kelima ilustrasi kasus dari akad murabahah itu sendiri. Baiklah, yaitu ada pengertian akad murabahah. Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh ataupun kredit. Hal yang membedakan murabahah dengan penjualan yang biasa kita kenal adalah penjualan secara jelas memberitahu kepada pembeli beberapa harga pokok penjualan, dapat melakukan tawar-menawar atas besaran margin keuntungan sehingga akhirnya diperoleh kesepakatan. Harga beli menggunakan harga pokok, yaitu harga beli dikurangi dengan harga diskon pembelian. Apabila diskon diberikan setelah akad, maka diskon yang dapat akan menjadi hak pembeli atau hak penjual sesuai dengan kesepakatan mereka di awal akad. Diskon yang terkait dengan pembelian barang antara lain meliputi PSAK nomor 102 paragraf 11. 1. Diskon dalam bentuk apapun dari pemasok atas pembelian barang. 2. Diskon biaya asuransi dalam rangka pembelian barang. Ketiga, komisi dalam bentuk apapun yang diterima terkait dengan pembelian barang. Jenis akad murabahah. Akad murabahah terbagi menjadi dua jenis, yaitu murabahah dengan pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Murabahah dengan pesanan yaitu pembeli melakukan pemesanan barang kepada penjual, setelah itu penjual membelikan barang pesanan kepada penjual, setelah itu penjual yang membelikan barang pesanan kemudian memberikan kepada pembeli atas yang dipesan. Untuk murabahah tanpa pesanan yaitu pembeli langsung melakukan pembelian atas barang yang sudah tersedia tanpa mengikat pembeli. Dasar syariah. Yang pertama ada Al-Quran. Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah. Quran Surat Al-Muzammil ayat 20. Ayat tersebut menjelaskan bahwa sebagai makhluk yang hidup di dunia, maka senantiasa mencari rizki Allah atau karunia Allah dengan bermuamalah, salah satunya dengan jual beli murabahah. Dasar hukum akad murabahah dalam Al-Quran juga menjelaskan dalam Quran dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, An-Nisa ayat 29, dan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Al-Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Baihaqi, Ibnu Majah, dan Syahih menurut Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung keberkahan, yaitu jual beli secara tangguh ataupun kredit, muqorodah atau mudarabah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Perlakuan PSAK 102. Penjualan yang dilakukan secara tunai, pencatatan akuntansi sudah selesai ketika barang diserahkan dan dilakukan pembayaran secara bersamaan. Untuk penjualan yang dilakukan secara kredit atau tangguh, maka pembeli atau nasabah akan melakukan pembayaran di kemudian hari sesuai dengan jadwal yang disepakati. Pembayaran dapat dilakukan secara penuh atau jumlah utang dalam satu waktu, atau pembayaran dengan angsuran sesuai kesepakatan awal. Ilustrasi kasus akad murabahah. Sebagai ilustrasi, Bank Sartika membeli kendaraan atas permintaan nasabah kepada PT Indah Makmur senilai 31 juta, maka pencatatan akuntansinya adalah aset murabahah 31 juta pada kas 31 juta. Bank Sartika menyampaikan kepada nasabah bahwa harga perolehan kendaraan sebesar 31 juta dan keuntungan yang diambil sebesar 1 juta, maka akuntansi ketika penjualan dilakukan secara kredit dan penyelesaiannya tidak lebih dari 1 tahun adalah piutang murabahah 32 juta pada aset murabahah 31 juta dan tangguhan sebesar 1 juta.
Untuk penjualan yang dilakukan secara tunai, maka pencatatan akuntansinya adalah kas 32 juta, pada aset murabahah 31 juta, dan keuntungan murabahah 1 juta. Ilustrasi kasus murabahah. Ketika pembayaran dilakukan sekaligus, pembayaran sesuai jatuh tempo yang disepakati, maka jurnalnya adalah kas 32 juta, piutang murabahah 32 juta, keuntungan murabahah 1 juta, pada keuntungan murabahah, keuntungan tangguhan sebesar 1 juta. Pencatatan akuntansi untuk pembayaran secara angsuran berdasarkan ilustrasi di atas apabila kesepakatan pembayaran angsuran selama 10 kali dan dilakukan 1 bulan sekali, maka pokok angsuran per bulan adalah 3.100.000 dan angsuran keuntungan per bulan adalah 100.000, sehingga nasabah membayar angsuran per bulannya adalah 3.200.000. Pencatatan akuntansi per bulan yaitu adalah kas 3.200.000 pada piutang murabahah 3.200.000. Keuntungan tangguhan 100.000 pada keuntungan murabahah 100.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.